Oke, oke. suaranya. Lagi Kan Pak. aku ulangi. Dulu waktu aku masih awal-awal belajar kristologi tahun awal-awal reformasi itu ya, tahun 2000, awal-awal tahun 2000. Aku juga mengira Matius itu lebih tua dari keempat Injil yang ada. Matius, baru Markus, baru Lukas, baru Yohanes. Itu dulu. Ternyata setelah saya dapat beberapa data, informasi, ternyata enggak. Ternyata yang Markus itu lebih tua dari Matius. Gitu loh. Markus itu tahun 50-an itu ditulisnya gitu. Nah, yang paling muda memang Yohanes itu 90-an ditulis. Nah, sekarang terbukti dengan data jenengan tadi itu di mana Matius itu mengambil dari Markus karena kan Markus lebih tua. Nggih. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau Matius sama Lukas tua yang mana? Aku belum punya data itu. Tetapi kalau lihat dari footnote ini Matius mengambil dari Lukas, berarti ya tua Lukas kan logikanya begitu. Nggih. Itu yang bisa aku komentari ya, aku sampaikan. Cuman Ini dibawa untuk bahan ya Mbah ya. iya, data ini menarik. Cuman aku ini gaptek, nggak bisa searching cari-cari gini ini. Jadi kalau Mbah 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 Yayi lagi live itu saya sebenarnya assalamualaikum Mbah, sudah saya mau tanya di situ karena Mbah Yayi kan selalu lihat di HP lain kan. Nah, itu aja terpampang di depan aja gitu Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya, karena ketika ini kalau kalau masih ada waktu nanti ya, mungkin aku akan bahas tentang masalah anak itu loh. Kan banyak dan akhirnya apa yang aku duga juga terjadi, sudah ada laporan videoku itu dipotong dan dijadikan bahan aduan gitu loh, diadu-adu dengan sesama sesama saudara Islam kita, padahal kajianku tentang anak Allah itu harus ditonton penuh gitu loh. Nah, nanti aku insya Allah nanti akan live menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya surat Al-Ikhlas itu turun. Surat Al-Ikhlas itu turun itu tidak dalam kerangka mengkritik konsep teologis Kristen loh. Itu harus dipahami, banyak ulama kita dan kristologi kita yang salah. Cuman substansinya akhirnya surat itu memang membabat habis semua yang tidak tauhid gitu. Tetapi asbabun nusulnya itu tidak dalam rangka mengkritik teologis Kristen, enggak, itu mengkritik teologi Arab pagan gitu. Nah, hal-hal ini kan semua pendengar harusnya tahu lah, kalau videoku dipotong terus diadu sesama Islam, ya Oten juga harusnya nggak begitu ya. Repot juga saya menjelaskan. Ya memang karena gini ya. Jadi menurut menurut kaum Quraisy itu yang namanya Hubal Manat itu juga mereka tuh mengaku anak-anak Allah. Memang mereka tuh menganggap gitu. Oh ini anak-anak Allah ini gitu maksudnya. Bukan menyindir. Ya walaupun kesini deh emang kehebatan Al-Quran kok itu memang begitu. Dan yang apa di dalam Al-Quran itu yang orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah juga kan gitu. Nah, yang Mbak, ini baru saya buka di sini. Ayat-ayat yang hilang dari Alkitab saya buka ini banyak banyak nih. Screenshotnya nih banyak nih. Ya, ini Imlek no nama kitab jumlah nih, kitab kejadian, kitab ini banyak saya punya daftarnya ini. Mas, ini yang hilang. halo Ya, Mas. mana? Mas, Ya, jadi bahayai, dia bahayai. kalau aku mau dong dibagi datanya, itu gimana caranya? Bagus ini. DM Oh, kasih alamatnya ke DM. saya DM aja, Mbah. DM itu apa? Aku Ya, ya. D- Saya DM kan ya, Mbah ya. DM ku ya apa to DM yo ora to. DM -nya Di SMS lewat pesan. lewat Pesannya. pesan ning nggon anu niku lho ning nggon kowe ku. Jenengan niku ora aneh nggon ning nggon aneh pesan kok kirim pesan Bang Ojil. Loh, abah teh biasanya ngomong Jawa. TikTok. Lek kula niki lahir ning Klaten. Tiasanya ngomong Jawa. Abdi Orang Ciamis. abdi kira mah tiasa ngomong Sunda wae. Jawa. Oh, ya pasian kula ning Jawa. Oke, oke Mas, tolong aku dikirimi datanya Mas. Ya nanti
nanti bisa lihat. Kalau enggak, Sampun bayar ini saya DM itu, Mbah. Oh, Yang nggih. ini kan yang kalau yang nabi yang hilang ini itu. Sampun dalam aturaken. Enggak, kalau ada ya semua sama yang tadi tuh bagus itu yang Markus mengutip enggak dikutip. lho. Sing mau gak lho, sing mau Kak Mas. Oh, nggih. Alamat kamu gue mau lho, sing gue mau itu data gue lho. Kasihkan aja. Api-api wi. Mbak Nuriati, tap-tap layar Mbak Nur. Silakan. Ya kalau Oten mau naik silakan, untuk mau ada Gus Betik tanya-tanya boleh. Itu. Jangan tanya saya nanti sampai malah kelimpungan. Jadi memang agama pagan itu ciri khasnya Gus ya. Nggih. Itu menganggap, meyakini bahwa Allah itu mempunyai anak. Nah, Sampun, itu. Mbah. Sampun, Mbah. Dalam Nggih. sampun kirim, Mbah. Matur nuwun nuwun Kang Mas, matur nuwun nuwun. Mbah. Mbah Nanti Yai. tinggal klik aja nanti masuk tuh. Kalau udah begitu. Lanjut Mbah penjelasannya, Abah. Iya, ya karena cuma kehebatannya gini ya. Bapak Ibrahim alaihissalam ketika memperkenalkan nama Tuhannya itu terhadap Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam, tetap namanya Allah. Namanya Allah. Nah kan? Nah terus dibuktikan dari jalur Nabi Ismail alaihissalam kan gak ada lagi nabi nih. Ya, nabinya terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nama Allah masih melekat di jalur itu. Ditandai dengan adanya yaitu bapaknya Nabi Muhammad SAW yang namanya Said Abdullah. Abdu Allah kan gitu kan. Jadi keyakinan dari jalur Ismail alaihissalam ini turun temurun nama Tuhan itu Allah. Walaupun nanti di pertengahan jalan ada tokoh yang nama Luhai bin Amr itu, yang ahli bisnis itu, dia itu karena otaknya emang otak bisnis dan orangnya baik, tapi dia itu nggak berpikiran ke teologi, nggak ke rohani, yang dia pikirkan itu bisnis. Nah sehingga dengan taktik bisnisnya itu diantaranya adalah bagaimana agar orang yang datang ke Mekah itu nyaman, yaitu dengan cara ketika ke Syria dia nanti sembahan orang sini apa nih dibawa ke Mekah, nanti ke Syam gitu juga, kemana gitu. Nah dibawa ke Mekah, ditaruh di Ka'bah itu. Nah lama-lama kalau waktu itu masih keyakinan itu bahwa itu adalah cuma tempelan daripada Luhai bin Amr. Tapi kan umur orang kan nggak lama. Setelah orang itu nggak lama tuh, kalau saya lihat di Pasir Nabawi itu ya. Nah lama-lama kurun waktunya lama-lama akhirnya Allah tetap melekat tapi meyakini bahwa yang ada di situ yaitu di antara Lata, Uzza, Hubal, Manat dan lain sebagainya adalah manifestasi dari anak-anak Allah. Nah, itu maksudnya. Nah itu kan begitu. Lalu dari jalur Nabi Ishak alaihissalam, dari Nabi Ishak alaihissalam ini karena di situ Nabi Ishak, Nabi Yakub terus turun temurun sampai Nabi Yusuf alaihissalam, terus ke Nabi Musa ke sini, jalurnya dari Ishak alaihissalam ini. Kenapa banyak nabi? Memang karakternya berbeda. Mulai awal dari Nabi Yakub alaihissalam ketika punya cerita Nabi Yusuf alaihissalam yang dicelakai oleh saudara-saudara tirinya itu, sehingga dimasukkan ke ke sumur. Nah mulai dari situ karakter ini udah ada. Belum ada Yahudi waktu itu kan. Makanya mulai daripada Nabi Yakub alaihissalam dinamakan itu Bani Israel itu. Nah maka tegar teguh di dalam itu memang keadaan situasi orangnya gitu. Banyak cerita sekali di dalam cerita
kriteria Bani Israel ini orangnya itu memang banyak farikon taktulun wa farikon taktumun. Sebagian banyaknya membunuh para nabi dan sebagiannya banyak mengumpetil menyembunyikan. Delikno. Delikno. Iya. Nah, di antara yang didelik itu adalah nama Allah itu sendiri. Karena kalau kita pikir kalimat yang sangat mudah diucapkan itu Allah. Kalimat yang sangat mudah diucapkan, bahkan kalimat la ilaha illallah itu enggak memerlukan bibir untuk bergerak. Maka ada jaminan orang Islam itu menakhiri kalam bila ilaha illallah dakhalal jannah. Karena memang mudah untuk diucapkan. Sampai gigi terkadang aja masih bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitulah di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Tuan Hadi. Waalaikumsalam. Ada Mas Abdul Salam. Ayo. Bah, Assalamualaikum. Abah. Yo. Coba saya simpulkan sementara ya. Saya simpulkan sementara. Nanti kalau ada yang salah, jenengan luruskan. Jadi begini, Mbak ya. Awalnya itu kan tauhid. Hanya Allah. Iya. Lalu datanglah, nanti tolong namanya siapa tadi kurang jelas. Seseorang yang itu Bin Amr. siapa? Luhai bin Amr. Luhai. Luhai bin Amr. Iya. Luhai bin Amr itu memang saya dapat informasi seperti itu, Mbak. Ini tidak terlepas dari kegiatan dagang berdagang lah itu. Dia membawa yang namanya patung-patung dari luar negeri lah gampangannya gitu ya, luar Mekah ya. Itu kemudian dikumpulkan di Mekah itu ya. Cuman yang saya dapat tambahan informasi dari Abah saat ini adalah si Luhai ini otaknya otak bisnis. Jadi sebetulnya bagaimana supaya tempat itu rame tentunya perjalanan ekonomi, roda ekonominya lebih giat. Sehingga Luhai itu sebetulnya tidak punya kepentingan teologis. Jadi otaknya murni bisnis. Iya. Nah, ini informasi baru dari aku. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Monggo teman-teman lain dilanjut. Makasih, Mbak. Ya, Bang. Ya memang betul. Bahayanya yang betik itu memang informasi itu kita pelajari di ilmu tarikh ya, di sekolah Islam ya. Itu memang patung itu dari Luhai itu dari Yordania ke berdagang ke Mekah. Karena melihat tadi itu tuh nilai ekonomisnya begitu. Dengan kecenderungan jahiliyah gitu lah. Ya, seperti itu. Betul itu, Mbak. Di pelajaran kami ada itu di tarikh. Seperti itu ya, di sejarah. Berarti Bah si Luhai ini agamanya apa, Bah? Patron Mereka dia. adalah penganut Hanif. Sebenarnya tetap Hanif. Begitu. Iya. karena masih melekatnya kalimat yaitu bahwa Tuhannya adalah Allah, situ aja. Berlaku Mulai dari- sampai kakek Rasulullah Ali bin, ya kan? Iya, sampai Said Abdullah kan, Said Abdullah bapaknya, ayahnya Hanif. Nabi Muhammad itu masih Hanif itu. Iya, kita pelajari. Makanya ketika ada hadis yang mengatakan bapakmu dan bapakmu di neraka, itu bukan merujuk kepada Said Abdullah, bukan. Karena Said Abdullah atau ibundanya Siti Aminah itu dalam masa patro, di mana masa patro ini Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Itu pertama. Dan itu jadi enggak kenapa harus begitu? Nah, kebiasaan mulut-mulut orang kebiasaan ucapan orang-orang Arab itu bapak itu bisa merujuk kepada paman. Maka ulama banyak yang dimaksud adalah Abu Jahal, yang jelas-jelas Abu Jahal itu termasuk ke dalam satu ayat, yaitu Al-Lahab itu tabat yada abil lahabi wa tab, gitu. Itu pun menurut satu riwayat juga bahwa Abu Lahab ini setiap hari Senin diringankan hukumannya oleh Nah, Allah. bergembira di saat kelahiran Nabi Betul, Rasulullah. Itu, betul. Ya. Nah, itu baru hubungan
bunga saja. Apalagi kalau Abu Thalib yang jelas-jelas membela Rasulullah mati-matian dari mulai awal kenabian setelah kewafatan Abdul Muthalib kan. Apalagi Abu Thalib yang membela, menjaga barang siapa menyentuh kulit sedikit pun keponakanku maka berhadapan denganku. Sedangkan yang namanya Abu Lahab saja cuma bunga gitu mendapatkan keringan, apalagi Sayyid Abu Thalib jelas di situ kan membahas menangkal bahwa Abu Thalib adalah masuk surga. Gitu sebetulnya. Ya perbandingan dengan Abu Lahab itu kan, Abu Lahab cuma senang ya Abu Lahab, tidakkah kau tahu keponakanmu itu melahirkan seorang anak laki-laki? Wah, terus bunga, lalu menyembelih unta, memberikan makan kepada itu. Boleh saya tambahkan, Abah? Iya, monggo. Oke, kembali kalau untuk dari hadisnya itu adalah kuncinya ada di dua, yaitu adalah Nabi Ismail dan Nabi Su'aib. Karena Nabi Su'aib di Madian ya, anaknya dari Madian. Madian itu di mana? Irak. Madain ya. Ya. Madian. Nah, kuncinya di ini, dua ini. Nabi Ismail dan Nabi Su'aib ini yang sering kita teralih di sini nih, karena kita fokus pada Nabi Ismail, tapi Nabi Su'aib jarang kita lihat tuh seperti itu teman-teman dalam sejarahnya. Mungkin Mbak Yayi Bete atau Abah silakan monggo kalau Pak Abdul, Tuan Hadi ya, ya silakan lanjut ya, mau ngomong. Iya, Mbak. Berarti antara jalur Ismail dan jalur Ishak ini bapaknya satu, Ibrahim ya, Mbak ya. Betul. Nah, dari jalur Ishak ini muncul Nabi Isa alaihissalam. Berarti kalau mereka mengatakan tidak terputusnya jalur Nabi Isa alaihissalam ke Ibrahim dan Ismail, berarti dia salah, tidak tahu sejarah, kan gitu. Iya. Bener nggak, Pak? Betul. Iya, berarti selama ini yang sebelah ini menggembor-gemborkan itu tidak ada nabi dari Jazirah Arab. Nah, ini buktinya Nabi Ismail alaihissalam dari Arab. Ini tadi Tuan Hadi, kan saya tadi berkata gini loh. Nabi Ismail dan Nabi Su'aib. Nabi Su'aib itu adalah kemenakan, sama seperti Yakub adalah kemenakan Nabi Ismail, sama juga kemenakan nabinya Nabi Ishak. Nabi Su'aib ini di Arab loh ini. Arab loh ini. Saya katakan Arab Nabi ya, Ismail. ya. Nabi Su'aib gimana nasibnya? Arab loh Nabi Su'aib, bukan Yahudi loh. Karena Yahudi Nabi Iya. Yakub. Ini cucu Ya, lawan betul. cucu nih. Karena anaknya Keturah. Nabi dari keturunan ya kan Madian. Itu kan berarti dia cucunya siapa? Cucunya Nabi Ibrahim. Yakub siapa? Cucunya Nabi Ibrahim. Oke, sama-sama cucu nih, sepupu nih. Yang satu di sebelah Nabi Ishak, yang satunya di sebelah kanan Nabi Ismail dengan Nabi Su'aib. Gitu ya. Ini paman kemenakan. Ini ayah dan anak di sebelah nih. Maksudnya seperti itu. Konteksnya kita turun dulu Nabi Su'aib nih, gitu lah. Karena ini juga di Timur Tengah nih, di Arab nih, Nabi Su'aib nih. Dengan Nah. gitu lah. Saya pengen dengar Gus Petik, coba Gus gimana? Menurut Coba aku komentari dari yang masih diingat dulu. Ini yang menarik dari Abah TA itu tadi begini. Hadis tentang, kan gini, ada seorang sahabat itu tanya kepada Kanjeng Nabi. Dia merasa resah, gelisah, galau lah bahasanya sekarang tentang orang tuanya yang kafir, gitu kan. Terus dia tanya sama Kanjeng Nabi, sebetulnya di mana posisi bapak saya sekarang, di surga atau dan di neraka? Nah, dijawablah oleh Kanjeng Nabi, di neraka, gitu loh. Nah, terus sahabat ini berlalu dengan kesusahannya, gitu. Nah, terus dipanggil lagi sama Kanjeng Nabi. Kita harus ingat bahwa Kanjeng Nabi itu psikolog ulung. Makanya kalau ada satu pertanyaan diajukan oleh 5 orang dengan pertanyaan yang sama, itu jawabnya bisa beda-beda. Karena Kanjeng Nabi melihat perspektif latar belakang si penanya masing-masing yang juga beda-beda. Gitu loh. Jadi kita bisa
bisa memotret bagaimana canggihnya psikologis yang diberikan oleh Kanjeng Nabi, termasuk pada peristiwa itu. Maka untuk mengobati hatinya yang galau, dipanggil lagi lah sahabat itu, terus dikatakan bapakmu dan bapakku di neraka. Nah, itu kan psikologis bahwa kita punya nasib yang sama. Kebersamaan itu akan mengurangi beban psikologis kita. Ini dulu yang kita tangkap. Di sini menunjukkan bagaimana kecanggihan komunikasi psikologi yang diajukan oleh Kanjeng Nabi, bahwa bapakmu dan bapakku sama-sama di neraka. Artinya kedukaan dari sahabat itu menjadi berkurang karena ada yang mempunyai nasib yang sama dengan beliau tentang orang tuanya. Nah, yang jadi masalah, hadis ini akhirnya menjadi polemik baik di internal Islam maupun antara Islam dan Kristen. Ya, kita berbicara di internal Islam dulu. Di internal Islam ada yang memahami, dan ini bukan orang awam loh ya, orang ustadz dan sudah doktor dan terkenal lah, tapi kita nggak sebut nama, nggak enak ya, karena kita tidak berbicarakan personal, kita berbicarakan problematikanya, bukan personalnya ya. Ini dipahami bapaknya itu Pak Abdullah gitu loh, Pak Abdullah, padahal ini orang pinter kok, tapi dia memahami Pak Abdullah. Ya sudahlah, nggak apa-apa, ini satu kenyataan. Oke, kemudian ada yang memahami seperti Abah tadi gitu loh. Dalam antropologis budaya Arab ya, paman itu juga biasa dipanggil bapak gitu loh. Ya, paman dipanggil bapak. Jadi itu bukan Pak Abdullah, tapi pamannya. Nah, itu belum selesai juga. Pamannya itu yang mana gitu. Nah, saya baru dapat informasi baru nih dari Abad. Biasanya itu dijatuhkan ke pamannya yang merawat beliau, yaitu Abdul Muthalib. Ya, nah, ternyata ada informasi baru tambahan dari Abah. Bukan, itu si Abu Lahab. Gitu loh. Jadi wacana diskusi kita pagi ini semakin tambah, keilmuan kita, pengetahuan semakin berkembang gitu loh. Nah, Abu Lahab dulu, mumpung ingat aku ya. Kalau kita ini kan polemik juga antara muludan itu. Orang Jawa bilang muludan itu sebetulnya gimana sih gitu ya. Kalau aku sih memasukkannya itu konteksnya konteks budaya aja lah ya. Jadi yang mau melaksanakan monggo, yang juga nggak apa-apa gitu. Karena itu memang bukan agama, masuk no konteks budaya saja. Nah, tapi kita harus tahu sebetulnya orang yang pertama muludan itu kan intipatinya kan memperingati kelahiran toh. Maka yang pertama kali menggagas muludan itu ya si Abu Lahab itu, pamannya itu. Dia dengan sukacitanya kan dia memukul, kalau dulu rebana mungkin ya. Iya. Mukul rebana sampai keliling kota Mekah, kelahiran keponakannya itu sangat dibangga-banggakan karena kita kan patriark. Bagaimana anak laki-laki itu punya harga yang tinggi karena dia akan menurunkan, kita bukan patriark. Jadi Abrahamic faith, Yahudi, Nasrani, Islam itu patriark. Kalau ke budaya bangsa kita itu suku Batak, itu laki-laki itu sangat berharga. Dia patriark karena dia akan menurunkan marga. Kalau ada Boru Tambunan menikah dengan marga Silalahi, nanti anaknya ikut Silalahi semua, nggak ikut Tambunan gitu loh ya. Jadi kita sekarang dapat tambahan wawasan. Kalau bisa aku pakai bahasa supaya gampang diterima, panitia muludan itu yang pertama kali ya pamannya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab ya. ini kita tahu panitia muludan pertama di dunia itu beliau gitu. Kalau yang seneng itu kan, yang seneng kedatangan. Iya, senang. Oke. Berikutnya ya, tadi pilihannya kan ada, lompatannya kan begini. Ada yang memahami bapaknya Pak Abdullah yang masuk neraka. Ada yang memahami bukan, itu pamannya. Oke. Pamannya juga nanti terpisah. Ada yang yang merawatnya Abdul Muthalib, ada yang
ke Abu Lahab itu tadi gitu. Jadi berbeda seperti itu ya. Nah, sama teman-teman Kristen ya yang juga dapat dukungan dari yang aku bilang ulama top tadi itu, ustadz top tadi itu yang menisbahkan itu kepada sang Bapa. Ya, kita sulit menjelaskan kepada saudara Kristen kita karena mereka tidak mau tahu tentang bagaimana antropologis Arab, bahwa paman juga itu dipanggil bapak, begitu loh. Nah, sekarang kita pakai saja tentang anakronisme. Anakronisme itu faktor waktu atau tempus. Dalam hukum itu ada tempus delicti, ya, sebuah peristiwa itu terjadi, ada locus delicti, tempat di mana peristiwa itu terjadi, ada corpus delicti, bukti peristiwa itu terjadi. Nah, sekarang coba kita bidik dari tempus delicti, dari waktunya. Tadi benar apa yang dikatakan oleh Abah, itu patroh. Itu patroh, masa dari kekosongan dari satu nabi ke nabi berikutnya. Kanjeng Nabi Muhammad kan belum mendakwakan Islam. Kan bahkan sang bapak kan sudah wafat ketika Kanjeng Nabi Muhammad belum lahir kan. Artinya Islam jelas-jelas belum diajarkan. Aturan atau hukum Islam itu belum ada. Bagaimana mungkin Pak Abdullah akan dihukumi dengan hukum Islam yang hukum itu sendiri belum hadir gitu loh. Kan hukum itu, hukum positif itu kan jalannya ke depan, nggak mundur ke belakang gitu. Jadi itu yang perlu kita jelaskan kepada siapa saja yang menisbahkan itu kepada Bapak Abdullah, bahwa tidak mungkin hukum itu berjalan mundur gitu. Jadi tempusnya tidak mungkin. Kalau kita jelaskan lewat yang tadi itu, yang 3 kemungkinan, bapaknya, pamannya, atau apanya tadi itu memang agak berbelit menjelaskannya. Maka paling gampang kita lihat dari tempusnya saja. Tetapi ini pun kita tidak gampang menjelaskan karena ada di internal kita sendiri, dan itu tokoh ustadz terkenal menisbahkan kepada Bapak Abdullah itu. Jadi memang agak sulit. Ya, begitu kira-kira tambahan dari Gus Bedik. Monggo dilanjut. Siapa? Assalamualaikum Gus. Monggo. Bapaknya atau bukan, Pak? Kalau Assalamualaikum Gus. Monggo Kang Mas. Jadi ada satu lagi biasanya disampaikan juga, ini konteksnya futuristik kalau yang ini. Jadi Rasulullah kan memiliki syafaat ya. Ada syafaat usba ketika di padang mahsyar itu juga, bahkan semua manusia itu dapat syafaat Rasulullah supaya dipercepat penghisapannya ya gitu. Dan ada satu lagi pendapat yang mengatakan bahwa mudah saja Rasulullah itu meminta kepada Allah untuk agar Pak Abdullah itu diminta untuk bersyahadat begitu, Bang. Ada yang berpendapat seperti itu. Ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi mudah sekali ketika statusnya memang belum jelas apakah beliau atau bapak itu siapa gitu kan. Mudah saja bagi Rasulullah untuk meminta kepada Allah dengan syafaat beliau itu sehingga diberi kesempatan untuk bersyahadat. Itu yang salah satu pendapat juga seperti itu, Bang. Jadi versi futuristik ya, masa depan gitu. Demikian. Kalau sudah meninggal memang bisa berhadat, Pak. Mohon maaf, saya bertanya. Iya. Jadi salah satu keistimewaannya Rasulullah seperti itu. Dan perlu kita ketahui dan sadari gini, Bang Raka, Bang Azai dan semuanya, Allah itu Maha Pengampun tuh bukan hanya di dunia saja loh. Ingat itu. Walaupun dunia itu udah hancur, udah kiamat, Allah tetap jadi Allah. Dan Allah tetap Maha Pengampun, dan Allah tetap Maha menentukan. Ini juga harus kita pahami di situ. Lanjut. Afwan, Abah boleh besarkan saya? Ya, Kita berbicara tentang Abdul Muthalib dikatakan meninggal dengan cara kafir, betul ya, Mbah Yai ya? Iya. Kafir ya, Abah ya? Yuk. Ya, sejarahnya begitu. Ya, kita nanti biar Mbah Yai beli kitabnya. Silakan, Mbah. Ya. Abah. Silakan Pak. Seperti saya mau tanya, kalau Abdullah itu muslim atau kafir, Pak? Silakan, Pak. Ini ya, Mbah Yai Abah. Siap. Menurut buku Quraisy min al-Qabilah illa adalah al-Marzaki ya. Nih, tolong digeser. Karya Khalil Abdul Karim agak banyak setelah adanya sebelum jelang munculnya Islam. Nah, di sini dikatakan salah satu
satu kakek Muhammad SAW dikelompokkan oleh para peneliti dalam golongan para Hanif Al-Hanafi. Ini bukunya ada nih di sini nih, kitabnya ya, teman-teman ya. Ini ada kitabnya nih. Syekh Abdul Aziz Salim mengatakan dalam dirosot. Mas Ucli, halo Mas Ucli. Ya gimana? Mungkin bisa slowly, jangan terlalu cepat-cepat supaya saya bisa nyimak. Oke. Ya. Menika Mbah, Nggih. menurut buku Quraisy min Al-Habilah ila Ad-Daulah Al-Marzakiyah karya Khalil Abdul Karim, agama Hanif telah ada jauh sebelum menjelang munculnya Islam. Salah satu bukti yang menunjukkan hal ini adalah Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid, salah satu kakek Nabi Muhammad SAW. Oke. Yang dikelompokkan oleh para peneliti di dalam golongan para Hanif Al-Hanaf. Syekh Abdul Aziz Salim mengatakan dalam Dirosit Fitarikh Al-Arab Qabla Al-Islam, Ka'ab bin Lu'ay salah satu kakek Nabi adalah seorang penganut agama Hanif, termasuk kakeknya Ali, siapa? Kakek Rasulullah? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib termasuk itu, dikategorikan itu. Kok dikatakan kafir masuk neraka? Wah, itu pertanyaannya. Padahal di kitabnya tertulis nih, ada kitabnya ini. Kok ini ada kitabnya di sini, dijelaskan nanti banyak ini. Pak, gimana pendapatnya tentang bapaknya Abraham yang termasuk orang kafir, Pak? Ibrahim kan produsen berhala, Pak. Gimana kita menyikapinya? Jangan ke sana dulu. Kita sedang membahas ke bawah, Bang. Nanti dulu ya. Nanti. Ya, enggak, maksudnya gini, Pak. Apple to apple-nya gini. Ibrahim kan nabi besar, Pak. Dia punya bapak juga seorang kafir, pembuat berhala. Lalu Nabi Muhammad kan punya ayah namanya Abdullah. Kategorinya kan dianggap sebagai kafir juga. Terus permasalahannya di mana, Pak? Ya, permasalahan yang satu pembuat patung, yang satu enggak. Mudah kan? Ya. Tolong ada teman-teman yang bisa menafsirkan At-Tarim ayat 6 bagaimana keluarganya dijaga keluarganya dengan baik-baik, termasuk semuanya. Itu sudah ditulis di At-Tarim ayat 6. Ini kita ke arah itu dulu. Nah, di situ bagaimana terjaga. Orang-orang beriman, jagalah keluargamu. Kan gitu kan. Berarti apapun terjaga, yang namanya juga dari nabi, dari rasul itu terjaga dengan baik. Yaitu apa kalau orang-orang bilang tuh, orang-orang yang di Warhabib itu apa namanya? Apa tuh? Katakan ketika Nabi berziarah ke makam ibunya, ketika selesai Nabi menangis, itu gimana, Pak, penjelasannya, Pak? Nah, itu sudah diperbolehkan. Kalau awalnya dulu nggak boleh, setelah itu boleh. Kita Enggak, ambil yang boleh. setelah ziarah beliau menangis itu karena apa penyebabnya? Ini kalau lompat-lompat sih Pak Raka. Iya, jadi nanyanya berurutan, Bang Raka. Gini loh. Jadi kita tuh bahas supaya runut, ya kan? Ini bahasa Enak. ini Pak, kita bersejarah ini Pak. Kita Jadi supaya jadi enak. terus lurusan. Enak, Ini Abang Raka ini Kristen apa Muslim sih? Muslim, Pak, saya, Pak. Oh Cuma iya. ingin tahu aja, saya cuma bertanya gitu. Iya. Jadi yang kita Ketika bahas ini, beliau berziarah ke yang rumah, kita bahas ke ini, makam. gini loh, yang Ibunya. kita bahas ini adalah ketika ada hadis yang diungkapkan tadi oleh Gus Betik, yang orang sahabatnya menanya, bapakku sekarang di mana? Itu, kan gitu. Setelah berlalu dipanggil lagi. Rasulullah ini seorang yang berperasaan lembut sekali sehingga beliau mengatakan bapakku di neraka. Nah, bapak tadi sudah dijelaskan oleh Gus Betik secara linguistik, baik secara budaya di Arab itu begitu. Dan dikuatkan dengan hadis yang mengatakan bahwa Abu Lahab pun diberikan keringanan setiap hari Senin karena senangnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu bahwa Abu Lahab ini penentang utama, paling keras tentangannya terhadap Islam, terhadap kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Itu masih diberi keringanan. Lalu yang kedua, bahwa Sayyid Abdullah, bapaknya, ayahnya, ayah ada dan ibundanya ini ada di zaman Fathul Aman itu dah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Sayyid Abu Thalib, pamannya, yang jelas-jelas menentang kepada beliau pun masih diberi keringanan, ya kan? Apalagi yang pembelanya. Orang Arab itu kalau nggak melihat Abu Thalib, Rasulullah itu udah
Dikiek-kiek dari dulu udah. Itu kan. Nah, ini pertimbangan ini juga harus jadi pertimbangan kita. Jadi jangan sampai kita itu terbawa oleh narasi-narasi kebencian orang-orang Yahudi waktu itu kepada Rasulullah, gitu kan. Lalu apakah Allah itu ketika nanti hanya dapat mengampuni orang yang itu saja? Allah itu akan tetap jadi Allah. Walaupun dunia hancur, Allah tetap jadi Allah. Dan Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha menentukan, Allah tetap maha pengampun, dan Allah tetap maha kasih sayang, dan sebagainya. Ini juga harus kita pahami. Kan gitu. Monggo lanjut. Oke. Ya, termasuk Abdullah ini Bapak. Kan informasinya Abdullah itu dulu termasuk orang yang dinadarkan ya. Dinadarkan jadi ingin disembelih ketika Abdul Muthalib belum punya putra ya. Terus ketika itu undiannya selalu jatuh kepada Abdullah ya. Sehingga Rasulullah itu termasuk orang yang berasal dari keturunan dua orang yang akan dikorbankan, yaitu Ismail dan Abdullah. Ya tentunya di situ ada sesuatu yang hikmat yang penting, berarti bahwa Abdullah ini seseorang yang emang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Menurut saya itu secara itu juga jangan dinafikan bahwa memang Abdullah itu termasuk anak yang akan dikorbankan juga. Tetapi akhirnya ditebus dengan pengganti unta kan gitu. Terima kasih. Oke, Abah, halo. Halo. Ya. Supaya Kang Mas kita sedikit, meskipun tidak bisa memuaskan, tapi sedikit terpuaskan lah ya. Mudah-mudahan ini pun mudah-mudahan bisa sedikit terpuaskan. Karena lompat-lompat, tapi nggak apa-apa. Coba saya respon sedikit ya. Lompat-lompat nggak apa-apa. Ya, monggo. Tentang Bapak Ibrahim sama bapaknya ya. Kasus bapak ini kan gini, kalau aku membaca kerangka berpikirnya Kang Mas Raka itu akan mengkomparasi peristiwa Kanjeng Nabi Muhammad dengan bapaknya dan Bapak Ibrahim dengan bapaknya, kan begitu, ini kerangka berpikirnya kan begitu. Untuk Bapak Ibrahim begini. Pertama, itu juga perdebatan, Mas. Karena itu namanya Bapak Ibrahim siapa di Al-Qur'an itu disebutkan? Siapa? Azaro. Dan itu di Alkitab kan Tera, iya. Kalau Tera. Oke. ya, Di keduanya penyembah berhala Pak, ada datanya Pak. Iya. Begini, saya mau masuk ke konteks budaya dulu, Mas. Siapa tadi nama bapaknya? Azar ya. Apa? Kalau di Al-Qur'an Azar. Iya. Enggak, saya tanya yang di Al-Qur'an aja dulu. Kita Azar Pak, Azar. Pak. Namanya Azar. Oke. Apakah benar itu bapaknya Bapak Ibrahim atau tidak? Itu juga perdebatan, Mas. Gitu. Ada yang mengatakan itu bukan bapaknya. Ada yang mengatakan itu bapaknya. Kalau bukan bapaknya berarti hampir sama 11-12 dengan Kanjeng Nabi, itu paman yang mengasuhnya. Argumentasi yang mengatakan itu bukan bapaknya karena apa? Jenengan baca itu teksnya secara penuh ya di Al-Qur'an itu. Karena nggak mungkin kita menyebut nama bapak kita. Gitu loh. Kan nggak mungkin. Saya kan cukup mengatakan, "Pak, saya minta duitnya mau beli bensin." Misalkan anak saya mau sekolah, bensinnya habis, dia kan minta uang ke saya, "Pak, minta duitnya untuk beli bensin." Kan cukup begitu, nggak mungkin disebut namanya gitu loh. Nggak mungkin di surat itu, di Al-Quran itu disebut namanya Azar. Nah, itulah yang menjadikan argumentasi bahwa itu bukan bapaknya, karena disebut namanya. Nah, kita masuk dalam antropologis kita juga kan kita nggak mungkin nyebut nama bapak kita. Kita kan cukup manggilnya bapak, kan begitu. Seperti contoh anak saya tadi ketika minta duit bensin mau berangkat sekolah atau kuliah, bensinnya habis, kan nggak perlu nyebut nama saya, cukup bapak gitu aja. Nah, ini argumentasi
yang pertama. Yang kedua mengatakan itu memang bapaknya. Nah, itu terserah lah ya. Saya hanya menyampaikan data, nanti Kang Mas Raka mau pilih yang mana silahkan gitu. Oke. Sekarang kita mengerucut. Bagaimana posisi kalau dilihat dari keselamatan? Beda jauh, Mas. Karena Pak Abdullah itu seperti aku tadi jelaskan, nanti Abah mungkin bisa menambahkan. Kalau kita sandingkan dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, itu nggak ketemu. Pak Abdullah kan wafat ketika Kanjeng Nabi Muhammad belum menyampaikan aturan hidup, hukum yang namanya Islam. Dia mengalami, kalau kita di sekolah di kampus namanya anakronisme. Anakronisme itu waktu itu nggak mungkin berjalan mundur, gitu loh. Kan hukum Islam itu didakwakan sebagai hukum aturan kehidupan itu kan ketika Kanjeng Nabi sudah berusia di atas 40 tahunan kan, gitu loh. Nah, sedangkan Pak Abdullah ini wafat ketika Kanjeng Nabi belum lahir. Jadi hukum positif normanya itu selalu jalan ke depan, nggak mungkin mundur gitu loh. Jadi saya nggak mungkin dihukum sekarang ini tahun 2024 dengan hukum yang nanti itu baru ada di 2029, nggak mungkin, Mas. Gitu loh, ya. Itu kita bisa lihat waktunya. Kemudian kita komparasi dengan Azhar, terlepas itu paman atau itu bapaknya, benar-benar bapaknya ya terserah, tinggal pilih ya. Kalau Pak Azhar ini itu hidup dalam satu waktu. Ketika ajaran syariat Kanjeng Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham ini sudah diajarkan. Jadi mereka ketemu dalam satu waktu yang sama. Artinya dakwah itu sudah disampaikan. Jadi hukum itu sudah berlaku. Kan kita tidak bisa dihukum atas sebuah hukum yang belum berlaku atau belum ada, kan tidak bisa gitu. Jadi kita bisa lihat dari faktor waktunya. Yang Bapak Abdullah belum sempat ketemu dengan syariat yang namanya Islam, tentu tidak mungkin dia dihukumi dengan hukum Islam. Sementara Azhar sudah ketemu dengan syariat yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim yang namanya milah. Ingat ya, itu masih disebut milah loh ya, belum din. Itu nanti kajiannya lain waktu lah. Kenapa disebut milah kok nggak disebut din gitu ya. Kalau kita lihat Al-Quran, ketika dia berbicara tentang aturan kehidupan disandarkan kepada Kanjeng Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham, itu selalu pakai milah loh, nggak pakai din. Baru nanti berikutnya khususnya ke Islam itu din, inna dina indallahi Islam, nah sebagainya itu din ya. Tapi apa bedanya din dan milah nanti lain waktu aja kita jelaskan supaya kita fokus ke sini gitu. Oke, sekarang kita berbicara, saya sebetulnya tapi kan ini harus saya sampaikan. Nanti kalian mau terima mau tidak itu urusan sampean semua. Karena kalau saya nggak sampaikan justru saya yang salah menyembunyikan Al-Quran gitu loh ya. Coba masing-masing dibuka surat At-Taubah ayat yang ke-80. Ya. Surat At-Taubah ayat yang ke-80. Jadi begini, ini ada cerita sebentar ya. Pada waktu itu ada anak muda gitu aja ya. Domisilinya di Jakarta. Dia Syiah gitu loh. Dia Syiah. Dia ngaku. Karena dia ngaku maka Gus Beti tahu. Kalau nggak ngaku ya Gus Beti nggak tahu. Setelah ngikuti kajian-kajian Gus Beti via channel YouTube Subandite Sukoco itu ya. Itu akhirnya dia bertobat. Artinya dia keluar dari Syiah meskipun banyak katakanlah dalam tanda kutip teror dari saudara-saudaranya masih Syiah ya. Dia keluar dari Syiah ya. Keluar dari Syiah. Nah, setelah itu dia belajar terus dia tanya tentang ibunya. Karena ternyata ibunya itu sudah wafat, sudah meninggal dan itu dalam kondisi Katolik. Gitu loh. Terus bagaimana Gus, ibu saya ini boleh nggak saya mendoakan gitu. Kan masalahnya ini sudah beda akidah. Yang anaknya Islam, yang ibunya Katolik. Bisa nggak mendoakan itu? Maka daripada kita berdebat, karena nanti tadi kan banyak yang dikutip oleh saudara-saudaraku di sini itu kan cerita, itu kan hadis.
ya kita tidak boleh meremehkan cerita, tidak boleh meremehkan hadis. Tapi kan perdebatannya tinggi, artinya boleh iya, boleh enggak gitu. Benarkah setiap hari apa gitu hukumannya terhadap Abu Lahab itu diringankan karena dia memperingati lahirnya Kanjeng Nabi? Benarkah pamannya mendapat syafaat gini-gini? Nah, itu debatable lah ya. Tapi aku akan mengajak semua saudaraku di sini kembali ke Al-Quran, khususnya surat At-Taubah ayat yang ke-80. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu absolut. Dia nggak bisa dikalahkan oleh hadis, nggak bisa dikalahkan oleh cerita-cerita, gitu loh ya. Sekarang yang perlu kita tahu, apa asbabun nusul surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat ke-80 ini. Nanti monggo dicari bareng-bareng. Asbabun nusulnya apa? Behind screen sehingga ayat ini muncul apa gitu ya. Maka aku bacakan di sini ya. Jenengan sudah bisa semualah Arabiyunnya ya. Nanti supaya lebih cepat aku langsung ke terjemahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama saja engkau, maksudnya Nabi Muhammad ya. Sama saja engkau memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali. Oke, saya berhenti di sini dulu ya. Kata 7 dalam antropologis budaya Arab itu jangan dipahami numerik 1, 2, 3, 4 sampai 7, jangan begitu ya. Itu artinya banyak. Seperti begini. Abah kita ini hidupnya enak, keluarganya enak. Karena apa? Abah akan meninggalkan warisan harta yang tidak habis dimakan 7 turunan. Nah, itu bukan berarti nanti turunan yang ke-8 nggak dapat bagian, nggak begitu. Tapi artinya Abah ini seorang yang konglomerat, hartanya banyak dan itu diwariskan kepada anak cucunya, begitu ya. Jadi jangan dipahami setiap kata 7, hati-hati di dalam Al-Quran. Nanti ada lagi samania, ya 8 itu hati-hati kan. Tapi aku nggak mungkin jelaskan di sini, lihatlah di YouTube Subhanditi Sukoto semua ada dijelaskan di sana ya. Akhirnya kata 70 kali itu bukan 1, 2, 3 sampai 70, enggak. Artinya kamu doakan sampai berkali-kali sebanyak kali pun itu apa ya? Nggak ada gunanya gitu loh ya. Karena begini, sama saja engkau memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, merekanya siapa? Nanti lihat ya ayat sebelumnya dan sesudahnya dan asbabun nusulnya. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, 70-nya sudah aku jelaskan ya, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Oke, mungkin 80, surat 9 ayat 80. Itu dari Gus Beti ya. Jadi coba aku kerucutkan kita ke Al-Quran. Tapi kalau mau mengikuti cerita-cerita yang tadi itu tentang ampunan, ya monggo silahkan. Saya menyampaikan, karena kalau nggak tak sampaikan saya jadi salah nanti. Oke, monggo Abah, monggo yang lainnya monggo. Iya, lanjut. Gini Gus, boleh saya tanya Gus? Nah gini Gus, Monggo. Kan Nabi Muhammad itu kan punya syafaat yang bisa diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad. Dan ini kan menyangkut ayahnya. Jika seorang Nabi memberi syafaat kepada siapapun yang dikehendaki, tentu Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat itu kepada orang tuanya sebagai hak prioritas yang diberikan Tuhan kepada seorang hamba yang dimuliakannya sebagai Nabi. Nah, tentu Nabi Muhammad bisa memberikan hak ini kepada ayahnya. Nah, bagaimana kalau dikatakan sebelum Nabi Muhammad lahir atau sebelum Islam lahir, ayahnya itu penyembah berhala? Kan tidak ada buktinya juga dia menyembah berhala.
di zaman sebelum Nabi Muhammad lahir itu kan tidak ada milah Abraham, milah Ibrahim. Apakah semua orang Quraisy itu menyembah berhala? Penggunaan kata Allah ini saya yakini sudah ada pada zaman Ibrahim. Milah Ibrahim inilah yang membawa nama Allah, sehingga nama-nama Abdullah seperti ayahnya Nabi Muhammad itu dipakai sebagai seorang hamba Allah yang disembah Ibrahim, bukan Allah yang jadi berhala. Karena orang Quraisy itu melesetkan kata Allah ini menjadi sembahan berhala, sehingga orang-orang non-muslim menganggap bahwa sembahan orang Quraisy itu Allah. Allah ini sudah disembah oleh Nabi Ibrahim sebagai Allah yang lurus, yang hanif. Tapi di zaman semakin maju ke zaman setelah Ibrahim, maka pergeseran nama Allah ini disematkan pada berhala, sehingga orang-orang Quraisy itu menyamakan apa disembahnya itu dengan sebutan Allah. Nah, apakah ayah Nabi Muhammad ini tidak menyembah yang apa yang disembah Ibrahim? Karena tidak ada juga datanya yang kita lihat, yang kita baca, yang mengatakan ayah Nabi Muhammad ini seorang penyembah berhala. Walaupun ada hadisnya mengatakan ayahku dan ayahmu, bapakku dan bapakmu ada di neraka. Kalau penjelasan dari Abah Gus Batik tadi mengatakan ini Abah adalah paman. Nah, itu kemungkinan besar juga adalah pamannya. Apakah dia Abu Lahab atau Abu Jahal, paman Nabi Muhammad yang dimaksud itu? Karena bapak di sini bukan berujuk pada ayah Abdullah, kan gitu, Gus Batik. Nah, penggunaan kata bapakku dan bapakmu ini dalam pengertian pamannya Abu Lahab itu. Dan memang sudah diketahui oleh semua umat Islam bahwa Abu Lahab ini adalah seorang yang penentang Islam, bahkan dijadikan dalam Al-Quran seorang yang akan masuk neraka. Gimana Gus Batik? Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Kang Mas Aziz. Semoga Allah merahmatimu. Jadi gini, saya jawab sejauh yang saya bisa jawab. Karena tidak semua pertanyaan bisa saya jawab gitu. Jadi gini Kang Mas, alhamdulillah jenengan ngikuti ya. Berarti jenengan ngikuti itu hadis yang kita diskusikan ya. Artinya kalau jenengan nggak ngikuti, saya agak repot menjelaskannya. Tadi sudah saya sampaikan kepada Abah tentang hadis itu ada 3 kemungkinan. Siapa sebetulnya yang dimaksud bapakku itu ya. Nah, nanti Kang Mas Aziz bisa hunting deh, ketik di YouTube Subandi T. Sukoco, dan tentang hadis itu sudah aku bahas di sana ya, karena nggak mungkin aku jelaskan di sini secara rinci. Tapi intinya begini Kang Mas, aku tidak sepakat dengan ustadz yang top itu tadi, yang aku bilang tadi, cuman kita nggak perlu sebut namanya lah ya, karena kita akan membicarakan masalahnya bukan personalnya gitu ya. Aku tidak sepakat, meskipun dia ulama top, punya santri top, pengikut top, dan doktor dari mana gue juga nggak tahu. Gue berbeda. Kalau gue nih ya, itu tidak tertujukan kepada Pak Abdullah Mas, tidak. Itu tertujukan kepada pamannya. Nah, masalahnya pamannya yang mana? Itu ada 2 kemungkinan. Apakah paman yang mengasuhnya ataukah paman yang Abu Lahab? Tapi sepertinya Abu Lahab tidak mungkin. Sorry sebentar, saya salah ngomong. Tetapi kemungkinan besar si Abu Lahab, karena di surat Al-Quran sudah dinyatakan ya, surat Al-Lahab itu seperti yang Pak Aziz bilang. Jadi kalau ke paman Abdul Muthalib yang merawatnya, menjadi kecil kemungkinan gitu loh. Jadi peristiwa ini aku keluar sebentar. Hampir sama ketika kita berdebat dalam versi Alkitab ya, bukan versi Al-Quran. Dalam versi Alkitab, siapa sebetulnya posisi yang menggantikan Yesus disalib ya? Itu kan ada 2 kalau kita lihat perkembangan diskusinya teman-teman sekarang ini ya. Kemungkinan pertama adalah Yudas Iskariot. Kemungkinan kedua adalah Simon dari Kirene. Maka kita coba rujuk mana yang paling mungkin. Secara asumsi yang paling mungkin Yudas Iskariot. Tapi ini mentah, karena Yudas Iskariot kan akhirnya mati. Dan matinya dengan 2 cara yang meskipun dengan berita yang berbeda. Yang paling mungkin adalah Simon dari Kirene, karena dia yang memikul salib. Dia hadir dalam ruang dan waktu itu gitu loh. Sama dengan kembali ke hadis tadi, mana dari 2 paman ini yang paling mungkin yang mana gitu loh, yang ada di neraka itu. Maka
kalau ada suratnya di Al-Quran seperti yang jenengan kutip tadi Mas Ajis ya, yang surat Al-Lahab itu kan, ya akhirnya tersisihkan paman yang mengasuhnya yaitu Abu Thalib, maka merujuk kepada si Abu Lahab itu. Kerangka berpikirnya begitu. Terus aku tadi mengutip surat At-Taubah surat 80 itu terkait syafaat. Karena kita selama ini terlalu gandrung terhadap syafaat, tetapi kita tidak melihat bagaimana bangunan syafaat itu secara utuh, secara holistik. Jangan dipotong. Kalau dipotong dia jadi parsial. Kalau kita bahas secara holistik, secara utuh, apakah orang kafir itu bisa menerima syafaat? Coba. Kan di situ masalahnya. Maka tadi aku menjelaskan surat At-Taubah ayat yang ke-80. 70 kali kamu mohonkan ampun kepada mereka, itu Allah tidak beri ampun. Ini Al-Quran. Nah, masalah jenengan mau mengikuti pemahaman syafaat yang selama ini atau mau mengikuti Al-Quran, aku nggak paksa-paksa. Monggo silahkan. Saya akan bertugas menunjukkan saja. Sampaikanlah walau satu ayat. Karena kalau nggak aku sampaikan, aku justru salah, Mas. Aku salah. Kenapa Gus Budi dulu nggak kamu sampaikan waktu kamu diskusi? Sehingga banyak orang keliru tentang syafaat. Kan jadi aku yang kena beban nanti. Maka sekarang tugasku hanya menyampaikan surat At-Taubah ayat 80. Hati-hati memahami syafaat. Gitu loh. Bahwa kita tahu dari ayat ini, kalau sudah iman dan kafir itu tidak ada syafaat. Begitu kira-kira Kang Mas yang bisa aku jelaskan. Monggo teman-teman lain kalau mau menambahkan silahkan, monggo. Ada kelewatan untuk ini tadi Gus, maaf, Mbak Gus. Kiai. Ada kelewatan tadi. Boleh nggak sedikit? Tetanggapi Yang dulu Pak, dikatakan tetanggapi dulu Pak, tetanggapi dulu sedikit Pak. sedikit aja biar nambahin biar enak nih. Ya silakan, Buat silakan Mbak Bang Kiai. Haji dulu silakan biar dan Tetanggapi dulu Pak, gini. Gus Sembati gini, kita kan tidak pernah melihat ataupun membaca kisah ayah Nabi Muhammad, Abdullah itu. Apakah dia seorang penyembah berhala? Apakah dia seorang yang berbuat maksiat seperti orang-orang Quraisy pada umumnya? Kan tidak ada Pak. Tidak ada Gus. Jadi kalau kita merujuk dengan hadis ini, siapa Bapak itu seperti yang tadi saya bilang, Abu Lahab. Nah, saya mau tanya gini Gus. Syafaat ini kan hak yang diberikan Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan kepada siapapun yang Nabi inginkan. Apakah itu kepada keluarganya sendiri kan bisa, ataupun muslim-muslim yang berdosa. Nah, kita kan tidak tahu Gus, di mana apakah benar Abdullah itu seorang penyembah berhala. Karena saya tidak pernah menemukan ada datanya bahwa Abdullah bin Abdul Muthalib ini seorang penyembah berhala. Karena di zaman dulu kan saya sudah bilang tadi, Gus, bahwa setelah Nabi Ibrahim menerima millah dari Tuhan, maka itu kan orang Quraisy juga dalam keturunan Ibrahim. Tentu menjaga tradisi-tradisi ataupun pekerjaan-pekerjaan yang Nabi Ibrahim lakukan, termasuk sembahannya. Kata Allah, itu kan berasal, dan saya yakin itu berasal dari apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim. Cuma orang Quraisy itu yang membelokkan kata Allah ini menjadi sembahan berhala. Wah, inilah berhala, inilah Allah yang disembah Ibrahim, ini berhala yang sembah itu. Sehingga orang-orang non-muslim selalu mengatakan bahwa Allah itu adalah berhala. Nah, di sini saya tanya lagi Gus ya, karena saya belum mendapatkan jawaban dari Gus. Apakah Abdullah bin Muthalib ini seorang penyembah berhala dan berbuat dosa, pendosa begitu? Karena seorang Islam pun kalau dia beriman kepada Allah walaupun banyak dosanya masih diampuni, bahkan bisa disyafaat oleh Allah, oleh Nabi Muhammad. Nah, bagaimana dengan ayahnya? Apakah memang ayahnya ini penyembah berhala atau dia penyembah Allahnya Ibrahim? Walaupun syariat Islam belum turun, tapi saya yakin sebagian besar orang Quraisy memang berdosa dan menyembah berhala, tapi pasti ada di antara mereka itu yang tetap lurus mengikuti milah Ibrahim. Nah, apakah menurut Gus, apakah Abdullah bin Abdul Muthalib ini ayahnya Nabi Muhammad seorang penyembah berhala Gus, sehingga layak mendapat neraka? Kalau dengan kita kaitkan dengan hadis ini, karena kalau saya tadi bilang bahwa hadis ini saya merujuknya pada Abu Lahab.
Kan seperti Gus bilang tadi, panggilan bapak itu bukan hanya tertuju kepada ayahnya, paman pun dipanggil bapak. Nah, bagaimana pendapat Gus kalau saya tidak menemukan Abdullah bin Abdul Muthalib itu penyembah berhala? Apakah dia layak masuk neraka? Karena kita juga tidak menemukan apakah dia menyembah Allah Ibrahim seperti yang disembah Ibrahim, atau dia menyembah berhala seperti orang-orang Quraisy pada umumnya. Kan tidak ada datanya. Gimana itu Gus menanggapinya? Oke, sebelum saya jawab, Mas Ucil, monggo Mas Ucil. Oke, saya ini dikit ya. Mbah Yayi. Monggo, monggo. Oke. Silakan. Kata Bapak itu mungkin ada kelewatan, mungkin Pak Aziz belum sudah baca tafsir Al-Misbah belum? Saya tanya. Tentang kata itu. Tafsir di Al-Misbah. Udah baca belum? Pak, ya udah. oke. Oke. Bahkan punyanya Quraisy Shihab. Ya, itu Ya ada. kan gini Pak. Kalau tafsir Al-Misbah itu kan mungkin mendapat lagi penafsiran dari yang lain. Iya. Yang saya merujuk itu dengan tafsiran dari yang paling dulu. Kalau Iya. Al-Misbah kan belakangan Pak, modern. Iya. Bisa saja dia Tadi mendapatkan yang kita literatur, dengar dulu Pak. Bisa saja dia mendapatkan literatur itu dari sumber lain. Iya, oke. Bapak kan beralih ke situ seperti yang ditanyakan para kata tadi, masalah orang tua Nabi Ibrahim di Qasas al-Nabiya, Qasas an-Nabiya, ya kan, di Ibnu Katsir, berbeda dengan Ibnu Jarir. Sudah baca belum itu saya tanya? Kan seperti itu. Diskusi mengatakan Ibrahim masuk neraka, Pak. Ada hadisnya, Pak. Kalau Ibnu Jarir itu merujuk dari surat Al-An'am 74. Saya tahu itu Ibnu Jarir. Jumhur di Ibnu Katsir itu juga Qasas al-Nabiya, saya juga baca itu, Pak. Jadi baca dulu itu. Perspektifnya dua itu ya. Merujuk itu bisa kata mungkin. Mungkin bisa. Mungkin merujuk itu kan belum tentu pasti. Merujuk dari Al-Quran ayat Al-Quran 74. Ke arah situ Bapak bawa. Karena ada dua perspektif nih, gitu lah logikanya. Sama seperti kata tadi, saya berkata begini logikanya. Kita tanya sama Bayayi dari umur 0 sampai umur 39 tahun agamanya Nabi Muhammad apa sih menjadi Rasulullah? Kan gitu. Akan banyak seperti itu. Apakah dari 0 Rasulullah Islam? Bukan. Makanya gini Pak. 40 tahun. Nah, inilah kita tarik nih. Di tadi yang saya bawa Potong sedikit Pak. Potong sedikit kitab tadi gini Pak. untuk diresmikan. Makanya Pak, saya yakin Nabi Muhammad itu menjalankan syariat yang dilakukan oleh ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib sebelum dia menerima wahyu. Nanti setelah menerima wahyu dia menyempurnakan sembahan itu, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia menyembah Allah, dan bagaimana dia melakukan sesuatu tradisi yang dilakukan oleh Ibrahim itu. Gitu Pak. Kitabnya sudah ada tadi. Kitabnya Dan sudah sebelum ada. Nabi Muhammad menerima wahyu tidak mungkin menyembah berhala Pak, tidak mungkin. Iya, betul. Saya tadi referensikan begini, Pak. Pakai kitab ini nih, kitabnya nih. Saya kasih lihat. Nanti referensikan itu baca buku ini. 1.700.000 harganya lo beli. Tapi ini referensinya ya, kitabnya ya. Untuk menandakan bahwasannya beliau itu Hanif nih. Judulnya cari aja bukunya. Di dalam buku adalah Markaziyah, ya, atau di sini. Kita apa ya? Al-Qoblah Al-Islam. Nanti cari referensinya di sini ya Pak ya, kalau belum baca ya. Nanti cari referensinya di buku ini. Jadi biar ngerti. Nah, tafadhol. Pak Yayi, Abah. Oke. Sebentar Mas Ajis ya, saya akan mengomentari Mas Raka ini supaya nggak terlewatkan. Tadi kalau saya nggak salah dengar, tolong kalau saya diluruskan, Mas Raka bilang bapaknya bapaknya Nabi Ibrahim itu masuk neraka, ya kan begitu. Nah, kalau memang begitu, itu secara tempus delicti, aku tadi sudah jelaskan tempus delicti, itu memang sangat dimungkinkan. Karena bapaknya itu, terlepas itu bapaknya yang dimaksud paman atau bapak aslinya, itu perdebatannya sendirilah ya. Bapaknya itu sudah ketemu. Jadi syariat itu kan hukum, aturan hidup. Ya, orang itu disebut melanggar aturan baru dia kan disebut terhukum gitu. Jadi ya jadi begini, nggak bisa dikomparasi dengan bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad gitu loh. Jadi kalau bapaknya
Nabi Ibrahim itu masuk neraka gitu ya, menurut hadis yang jenengan bawakan tadi, ya tidak ada masalah karena memang memungkinkan, logikanya kena gitu loh. Karena sudah didakwai sama Nabi Ibrahim nggak mau ikut. Ya, tapi kalau Pak Abdullah kan bagaimana mau mendakwai Kanjeng Nabi aja belum lahir gitu ya. Mungkin ini bisa dipahami untuk Mas Raka. Sekarang untuk Mas Ajis. Gini Mas Ajis, tolong pahami dulu kerangka berpikir yang di posisi mana Gus Beti berdiri ya. Tentang hadis yang kita diskusikan ini, Gus Beti pada posisi bahwa bapaknya itu tidak tertuju kepada Bapak Abdullah. Nggak bisa, dengan argumentasi tempus delictinya nggak kena. Bagaimana bapaknya mau dihukumi dengan hukum Islam sementara nabinya saja belum lahir, yaitu putranya sendiri. Nah, tolong ini dipahami dulu. Jadi Gus Beti itu mengarah kepada pamannya pada hadis itu, bukan bapaknya. Itulah yang Gus Beti sampaikan tadi. Gus Beti harus bertentangan dengan sosok tokoh ulama, ustadz yang dipanggil ustadz yang terkenal ya, dan dia doktor, dia memilih bapaknya Abdullah. Kalau gue enggak, itu pamannya gitu loh. Jadi posisi gue tidak mengatakan pada hadis itu dituju kepada Pak Abdullah. Nah, ini clear ya di situ ya. Oke, nah, sekarang kalau ada pertanyaan, Pak Abdullah itu agamanya apa? Ya sulit saya jawab. Saya nggak berani menjawab sesuatu yang saya tidak tahu. Ya, saya nggak berani jawab. Tapi yang jelas, ya itu masa patroh. Masa patroh itu masa interval. Kalau kita nonton film kan ada interval gitu ya. Batas kekosongan dari satu nabi ke nabi yang berikutnya gitu. Masa patroh. Tetapi kalau kita pakai positive thinking saja ya pakai positive thinking, artinya ini ya belum tentu benar, ini kan hipotesa gue ya, tapi hipotesa ini bisa runtuh juga. Kalau kita membangun hipotesa bahwa keturunan ke atas ya para nabi itu terjaga, maka nggak mungkin lah Pak Abdullah menyembah berhala, nggak mungkin ya. Kalau kita lihat keturunan seperti itu ya nggak mungkin, jadi tidak mungkin menyembah berhala ya. Tetapi hipotesa ini bisa runtuh. Oh mungkin siapa? Bapak Abraham, Bapak Ibrahim itu kan keturunannya bapaknya penyembah berhala, tapi anaknya jadi nabi gitu loh. Jadi tidak bisa ditarik kesimpulan ya leluhur para nabi itu orang-orang tauhid semua, nggak bisa juga gitu loh. Nanti kan Kanjeng Nabi Ibrahim itu kan bertentangan dengan Kanjeng Nabi Nuh. Justru bapaknya yang nabi, si Kanannya yang ingkar gitu loh. Ya. Jadi kalau ditanya apa agamanya, ya saya tidak bisa jawab. Dan benar yang jenengan sampaikan, kita jawabkan, kita kan tidak lahir di ruang dan waktu peristiwa itu terjadi. Kita misalkan oh dia menyembah berhala, itu data dari mana? Oh dia tidak menyembah berhala, data dari mana juga? Jadi sepertinya itu sesuatu yang tidak masuk dalam ranah yang bisa didiskusikan, karena kita sama-sama tidak tahu. Mungkin jawaban saya kurang memuaskan ya, tapi itu yang bisa saya berikan Mas Ajis. Begitu Mas Ajis. Ya Mbak Yayi tadi teman-teman kan juga berkata, wah ini langsung Ismail, Ibrahim, nanti yang dari sebelah juga Isa, Ishak, Yakub, ya kita ambil aja kalau Nabi Ibrahim. Sebutnya siapa? Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Nuh. Kita tarik aja ke atasnya gitu lah. Kita harus mengetahui Nabi sebelum kita. Betul gak? Betul Mbak Yayi? Nggih. Saudaraku semuanya, khususnya Abah ya, khususnya yang tanya, yang jawaban saya mungkin kurang memuaskan, saya mohon maaf dan saya mau undur diri karena harus mengantarkan bidadari kecil sekolah ini ya. Semoga kita bisa ketemu di waktu-waktu yang lain dan semoga kita semua selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Subuh aja pukul seperti kita pengajian di sini. Boleh. Mbak Yayi, Nggih. bahan untuk ajar otaknya mantap ya Mbak, gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi